Pelangi itu indah karena dia terdiri atas beberapa spektrum warna yang melintas pada jalurnya, tapi dia tidak tercampur dan itu yang membuatnya indah. Dia tidak terdiri hanya dari satu warna, tapi berbagai warna. Lalu warna-warna itu tidak saling memaksa, tidak ada yang dominan, dan ini yang dibilang filosofi pelangi itu menyenangkan sekali, warna-warni sekali, colorful sekali. Sebelumnya, rupanya, saya mau mengajak kita melihat pada sejarah. Kenapa mereka memakai simbol pelangi? Itu rupanya mulainya dari sejarah, Bapak Ibu. Sejarahnya dulu, mereka mulai dari segitiga pink. Segitiga pink. Apa itu segitiga pink? Pada zaman kekuasaan Nazi, Hitler bersama dengan kelompok lainnya, homoseksual termasuk kelompok yang harus ditindas atau dimusnahkan bersama dengan orang cacat, orang Yahudi, apalagi musuh politik. Mereka ditandai kalau yang homoseksual, mereka ditandai dengan segitiga pink, warna yang menyimbolkan seksualitas dan aib. Kalau Bapak Ibu suka baca atau menyimak film-film dokumenter, kalau yang Yahudi itu ada lambangnya eh, bintang Daud ya, Nah, kalau nggak bintang salah ya. laut ya, bintang laut. Ya, terus kalau musuh politik, lawan politik itu kalau nggak salah segitiga merah. Pokoknya setiap kelompok yang mau dimusnahkan atau ditindas itu ada warnanya. Nah, kalau yang homoseksual ini ternyata warnanya pink, segitiga pink. Orang dengan segitiga merah muda berada di kelas paling bawah dalam tahanan yang tidak hanya dianiaya secara fisik, tapi juga dilecehkan dan dijadikan bahan percobaan medis dan kastrasi secara paksa. Jadi kalau yang eh, dianggap tidak berguna, yang cacat itu dengan mudah dibunuh, tapi kalau yang sisanya dijadikan pekerja paksa, kalau yang segitiga merah muda ini, bayangkan Bapak Ibu lapisan-lapisan hukuman atau lebih tepatnya penyiksaan yang mereka alami. Jadi tidak hanya dianiaya, tapi juga dilecehkan, turun lagi ke bawah dijadikan bahan percobaan medis dan kastrasi secara paksa. Sialnya, sialnya apa? Sialnya setelah perang usai dan Nazi dinyatakan kalah, tidak seperti tahanan lain, orang dengan segitiga muda ini ternyata tetap jadi tahanan karena mereka tidak diakui sebagai korban Holocaust. Bayangkan Bapak Ibu, kalau yang lain dimerdekakan, kalau kita tahu sejarah itu banyak menceritakan orang Yahudi yang merdeka dari kamp-kamp konsentrasi, mereka ini tidak. Mereka ini ternyata oleh yang merdeka tetap dianggap tahanan karena orang dengan segitiga pink ini berada di paling bawah, lapisan layer paling bawah dari orang-orang yang um, ada di situ dan kayaknya kalau mau dimusnahkan yang mulai dari paling bawah itulah. Nah, pada tahun 70-an ini setelah setelah bubar ya, setelah Nazi kalah, tahanan-tahanan lain dibebaskan kecuali yang segitiga pink ini mereka tetap menjadi tahanan masyarakat. Nah, tahun 70-an para aktivis gay mengubah warna segitiga merah muda dari simbol penindasan dan penghinaan menjadi simbol perlawanan dan kebanggaan. Jadi akhirnya mereka ada semacam perjuangan, fight back. Tapi segitiga pink ini tetap dipakai untuk memperingati korban HIV AIDS sebagai yang terlupakan dan melawan diskriminasi medis dan sosial. Jadi pada saat itu kenapa masih tetap pakai pink? Karena eh,
penderita HIV, orang dengan HIV dan AIDS pada waktu itu dianggap sebagai hasil atau akibat dari homoseksual. Jadi mereka termasuk yang dilupakan dan juga dalam tindakan medis mereka mendapat diskriminasi karena anggapannya HIV dan AIDS ini adalah akibat dari hubungan sejenis. Nah, walaupun tahun 70-an mereka sudah mulai merancang warna lain, mulai menuju pada pelangi, tapi segitiga pink ini tetap dipakai untuk menyatakan empati bahwa mereka seperjuangan dengan korban HIV dan AIDS. Nah, tahun 78 seorang seniman, saya baru umur setahun ini Bapak Ibu. Seorang seniman dan aktivis gay bernama Gilbert Baker dari San Francisco, Amerika, mengganti segitiga merah muda menjadi pelangi sebagai simbol komunitas dan kebanggaan gay yang baru yang lebih menginspirasi dan membawa kesan yang positif. Jadi kalau lihat benderanya, bendera tahun 78 itu pink itu di atas. Warna pink itu tetap dipakai sebagai lapisan yang teratas. Pink itu tanda seksualitas. Dia tetap di atas, di bawahnya baru pelangi dengan berbagai macam makna. Warna merah, orange, kuning, dan seterusnya. Merah itu tanda kehidupan, jingga, kesembuhan, jingga atau orange, kuning, pencerahan, hijau itu alam, toska, toska ya, toska atau biru muda ini, keajaiban, nila, ketenangan, ungu, semangat. Kita lihat. Ini versi 7 warna. Pinknya hilang. Pinknya hilang karena ternyata warna pink itu nggak tersedia. Jadi alasannya simpel Bapak Ibu ya. Kenapa pinknya hilang? Waktu lagi mau dijahit warna pinknya nggak banyak. Jadi akhirnya pinknya hilang. Yang sekarang dipopulerkan sejak tahun 79 menjadi bendera transnasional, yaitu memiliki pemaknaan yang sama di semua negara. Maksudnya eh, bendera ini diakui oleh semua orang di semua negara sebagai identitasnya LGBTQ. Tidak hanya di satu negara atau daerah tertentu. Nah, yang mau disampaikan dari sejarah ini, saya mau bilang begini, bahwa keberadaan mereka sekalipun nyawa menjadi taruhannya, mereka tidak bisa dimusnahkan. Kalau kita mau tarik ke belakang, di Alkitab itu katanya ada hukum yang sangat tegas terhadap mereka. Bahkan katanya Sodom dan Gomora itu dihancurkan karena banyak penyimpangan. Tapi ternyata mereka tetap ada. Lalu maju lagi ke zaman Perang Dunia Kedua, tahunnya Nazi ini. Usaha untuk memusnahkan mereka itu sudah dilakukan. Tapi ternyata mereka tetap ada. Bahwa keberadaan mereka selalu mengalami penolakan dan mengundang pro kontra. Selalu ada penolakan dan selalu mengundang pro kontra dari zaman dulu. Dari zaman Sodom dan Gomora, lalu ke Perang Dunia Kedua, bahkan sampai sekarang. Tapi yang mau dikatakan juga gini, bahwa sebagai manusia, mereka juga butuh keluar dari aib dan rasa tertindas itu. Dan hidup di alam tertindas.
Mereka juga manusia masalahnya. Orang dimusnahkan nggak bisa-bisa. Berapa upaya untuk memusnahkan mereka? Mau bilang pakai dalil agama, mau pakai kekerasan, ketidakadilan, diskriminasi, tapi tetap mereka tetap ada. Kalau mereka ada, kalau mereka ada sebagai manusia, mereka juga butuh untuk keluar dari rasa malu dan ketertindasan. Nah, ternyata keberadaan mereka itu sebenarnya kalau dilihat lebih luas, hidup mereka itu tidak hanya seputar orientasi seksual, tapi juga pekerjaan dan karya. Mereka juga kerja, mereka juga berkarya. Jadi hidup mereka ini nggak melulu soal bicara orientasi seksual, tapi mereka juga butuh aktualisasi diri, mereka juga berprestasi, mereka juga bekerja, berguna, dan hidup sebagaimana manusia pada umumnya. Itu yang mau disampaikan dari kilas sejarah dari perjalanan segitiga merah muda menuju pelangi. Lalu apa kata Alkitab? Saya mau bilang Alkitab pada malam hari yang malam hari ini yang mau dipakai adalah perspektif pelangi itu. Kita mau menggambarkan bahwa pelangi adalah janji Allah bahwa tidak akan ada pemusnahan. Bayangkan ya Bapak Ibu ya, saya begitu tahu hubungannya begini, gimana ya rasa-rasanya ya. Tersentuh sekali bahwa ternyata tidak mungkin dari mereka nggak ada yang Kristen dan nggak ada dan mereka tidak tahu tentang ini. Bahwa pelangi dalam Alkitab adalah janji Allah untuk tidak akan lagi memusnahkan manusia. Cerita yang sama tentang pemusnahan. Waktu waktu ketika Tuhan menyesal telah menjadikan manusia karena kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini tidak bicara soal orientasi seksual, tapi ketika Tuhan menyesal karena manusia itu jahat dan kecenderungan hatinya selalu berbuat jahat. Maka Tuhan berfirman, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Semuanya, hewan dan tumbuhan yang lain. Lalu di kejadian 7, terrealisasilah penyesalan Allah ini dalam bentuk hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Bapak Ibu, ini disclaimer, saya masih pakai terjemahan yang lama karena ini saya ambil dari Alkitab elektronik. Belum ada terjemahan yang baru. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi, lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Ayat ini mau menjelaskan benar-benar tentang pemusnahan, habis-habisan. Lalu setelah 40 hari 40 malam, hujan dan airnya surut, keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya. Selamatlah Nuh. Lalu Nuh mendirikan mezbah dan ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dan seterusnya. Ini janji yang Tuhan buat. Nuh tidak memberi ide, Nuh tidak bermohon supaya Allah tidak memusnahkan lagi, tapi janji ini adalah janji inisiatif Allah, berdasarkan inisiatif Allah. Aku tidak akan membinasakan lagi. Janji Allah ini ada penandanya. Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup. Busurku kutaruh di awan,
supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku, segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jadi selama ada pelangi, maka janji ini berlaku. Tidak akan ada pemusnahan lagi terhadap segala yang hidup. Jadi yang mau dikatakan, pelangi itu berangkat dari sejarah dan um, maknanya dari Alkitab, dia penanda akan perjuangan hidup. Baik orang-orang segitiga merah muda maupun Nuh dan keluarganya. Bahwa mereka itu berjuang untuk tetap hidup. Nuh berjuang untuk tetap hidup di dalam bahtera, dan orang-orang segitiga merah muda ini dari zaman Hitler, katakanlah Hitler ya, sampai saat ini mereka juga berjuang untuk tetap eksis. Kasih karunia Allah yang membuat mereka tetap ada luput dari pemusnahan. Itu yang saya tadi gambarkan. Dari zaman Sodom dan Gomora sampai zaman Hitler, mereka luput dari pemusnahan itu pasti karena kasih karunia Allah. Mereka tetap ada, mereka tidak pernah terhapus habis. Tidak akan ada lagi pemusnahan. Bayangkan Bapak Ibu kalau mereka juga memakai Alkitab yang sama, artinya mereka juga mengimani selama ada pelangi, pemusnahan yang pernah dilakukan atas kaum mereka itu harusnya tidak terjadi lagi. Harapan dan kesempatan tersimbolkan dari kemunculan pelangi sehabis hujan. Pelangi yang muncul sehabis hujan itu selalu mengingatkan habis hujan, habis satu perjuangan, pergumulan, pasti ada harapan dan kesempatan. Dan juga yang paling indah adalah Allah mengingat. Ini teologinya juga dalam. Bukan karena Allah itu pelupa, tapi untuk mengingatkan kita bahwa kita diingat Allah. Berikut. Nah, sebagai yang sama-sama beroleh kasih karunia Allah, apa yang akan kita lakukan? Bahwa mereka juga mengimani janji Allah dengan mengibarkan pelangi itu, mereka beriman bahwa tidak akan ada lagi pemusnahan, sama seperti kita juga beriman kepada janji Allah. Apa yang akan kita lakukan? Ada ini gambarannya, ini kita kembali ke realitas ya. Ada hal-hal yang tidak dapat ditolak atau diubah sejak lahir. Apa itu ya? Lahiran itu sendiri. Kita nggak bisa menolak untuk dilahirkan. Kita mau dilahirkan atau tidak. Kita tidak bisa menolak. Kita tidak bisa menolak orang tua atau keluarga mana kita mau dilahirkan. Kita nggak bisa memilih apakah kita mau dilahirkan di keluarganya Bill Gates, Elon Musk, atau siapa lagi. Ya, kita ada di keluarga inilah. Kita tidak bisa menolak kita mau jadi suku atau budaya apa. Karena itu sudah begitulah. Kita tidak bisa menolak tempat dan waktu kelahiran. Kita sudah rancangkan bahwa kita akan lahir di tanggal sekian, tapi itu kan orang tua, bukan kita. Orang tua kita yang kalau operasi sesar, orang tua kita yang menentukan kan gitu. Tapi bukan kita toh. Mau di kandang domba, mau di Premier Bintaro, mau di RSCM, jenis kelamin. Jenis kelamin biologis ini berbeda dengan gender. Gender itu peran yang diberikan di masyarakat, tapi kalau jenis kelamin dia bawaan biologis. Nanti ada di antara kita ada Dokter Ari. Dokter Ari paling semangat sekali kalau menjelaskan ini. Karunia dan talenta, semuanya itu anugerah Tuhan. Diberikan karunia kita nggak bisa pilih, diberikan talenta juga kita nggak bisa pilih. Kenapa kok kita punya karunia begini? Nggak tahu, itu dari Tuhan. Keterbatasan alami seperti kondisi tubuh tertentu, penyakit genetik, sifat biologis bawaan, itu adalah hal-hal yang tidak dapat ditolak.
Nah, kalau kita tahu bahwa ternyata jenis kelamin itu tidak termasuk salah satu yang tidak bisa kita tolak, lalu kita mau melihat gini perbedaan antara jenis kelamin dengan gender. Ini karena seks ini sebagai sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Gender itu adalah persepsi masyarakat yang secara sosial telah dibangun dan mengacu pada peran, perilaku, dan identitas seseorang. Ini gender. Dalam hal ini, gender seseorang tidak ditentukan berdasarkan jenis kelaminnya, karena gender adalah persepsi masyarakat. Lalu kita lihat, kalau cisgender, identitas gender dirinya sama dengan jenis kelamin. Kalau jenis kelaminnya perempuan, gendernya juga perempuan. Laki-laki, dia laki-laki. Kalau transgender, transgender itu identitas dirinya ternyata berbeda dengan jenis kelaminnya. Kelaminnya perempuan, identitasnya laki. Dan sebaliknya. Non-binar, non-binar apa? Non-binar itu orang yang tidak ingin dikategorikan sebagai laki-laki atau perempuan, tapi dia bukan androgini atau memiliki sifat maskulin dan feminin sekaligus. Jadi dia nggak mau dikategorikan. Kalau di kalau kita isi keterangan di form-form itu sekarang ada pilihannya begitu, laki, perempuan, atau tidak mau disebutkan. Tapi nggak tahu kalau di Indonesia ya. Kalau keluar negeri biasa begitu. Ekspresi gender. Ekspresi gender ini bagaimana orang mengekspresikan diri tanpa terpaku pada jenis kelamin. Jadi kalau ekspresi gender ini rupanya bisa dilihat gini. Dia laki-laki tapi dia suka kalau dia mau pakai rok kenapa rupanya? Ya dia laki-laki tapi dia suka pakai rok. Um, dia laki-laki tapi dia suka pakai lipstick. Dia suka pakai apa ini yang di mata ini, apa pakai alis dan seterusnya. Saya pernah dengar artis itu rupanya artis laki-laki ini dia sebentar-sebentar dia suka betulin dia punya bulu mata. Oh begitu ya, ekspresi gender. Warna itu menurut banyak orang warna itu nggak ada gender. Kalau laki-laki mengenakan warna merah muda, kenapa rupanya? Warna itu nggak ada gendernya. Kalau biasanya kalau bayi lahir kan langsung dikasih. Kalau laki-laki biru, perempuan merah muda. Tapi di kemudian hari banyak orang yang mulai netral. Mau laki mau perempuan, kamarnya sudah dihias warna kuning, misalnya warna orange atau warna hijau dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, ada seorang teolog namanya Marcella Altusreit. Dia menulis buku The Queer God. Allah itu queer, dia bilang. Kenapa Allah itu queer? Karena Allah itu melampaui batas-batas gender dan seksualitas. Sebetulnya dia ini berawal dari teologi feminis. Dia nggak terima sekali kalau Allah itu hanya ditafsirkan sebagai laki-laki. Karena menurut dia, dan emang betul juga, Allah juga punya pengalaman sebagai perempuan. Kalau Bapak Ibu suka berdoa, Allah yang rahimi dan rahmani. Itu kan sebetulnya menggambarkan Allah yang laki-laki dan perempuan. Rahimi itu artinya Allah yang melahirkan. Yang melahirkan, yang punya rahim itu kan perempuan. Jadi di dalam Allah juga ada uh, feminin, di dalam Allah juga ada laki-laki. Jadi menurut Marcella Altusreit ini, Allah itu nggak bisa dibilang hanya laki-laki. Dia itu melampaui batas-batas gender dan seksualitas. Queer itu dalam istilah yang berasal dari bahasa Inggris, pada mulanya bermakna lian, yang lain, aneh atau janggal yang berbeda lah kira-kira. Lalu sejak tahun 80-an, para aktivis queer mengambil alih kata tersebut menjadi istilah untuk mendeskripsikan diri dengan konotasi yang netral maupun positif. Jadi dalam artian ketika si Aldous Reid ini menuliskan tentang Allah yang queer, dia tidak bilang Allah itu terjebak dalam pemikiran kita yang kalau queer tuh bawaannya negatif.
Dia mau bilang karena Allah itu melampaui laki atau perempuan. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, kalau dalam bahasa Ibrani itu seperti bahasa Prancis yang memiliki gender. Ada maskulin, ada feminin. Ada tunggal, ada jamak. Nah, kalau kita perhatikan kata Allah dalam bahasa Ibrani itu Elohim. Akhiran im itu menunjukkan bahwa dia jamak. Kalau bahasa Indonesia tuh sering diterjemahkan Allah-Allah gitu. Makanya di Kejadian 1, kalau Bapak Ibu perhatikan gini, baiklah Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Perhatikan gak itu? Itu kita shock tuh kalau sadar, hah, jadi Allah kita berapa? Gitu. Karena terjemahan dari kata im itu sebetulnya jamak. Tapi dalam kata kerja yang digabung dengan Elohim itu selalu menunjukkan eh, tunggal. Jadi kalau misalnya walaupun namanya Elohim itu terjemahan aslinya Allah kayak di kejadian itu, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, itu kan kita. Tapi dalam dia bekerja, kata kerjanya itu kata kerja orang tunggal gitu. Nah, jadi dalam artian kalau dulu tuh akhirnya disimpulkan gini, Allah itu bukan jamak, bukan tunggal karena dia melampaui itu. Termasuk juga Allah itu bukan eh, maskulin atau feminin karena dia melampaui itu. Sekarang tinggal bagaimana kita menafsirkan. Bukan bagaimana kita menafsirkan, siapa yang menafsirkan. Kalau yang menafsirkannya orang Yahudi yang dalam budayanya laki-laki itu selalu diunggulkan, nah jadilah Allah yang laki-laki. Tapi kalau sampailah di tangan para feminis, jadilah Allah itu lebih ke perempuan. Malah secara ekstrim, gerakan feminis itu mengubah doa Bapa kami menjadi doa Ibu kami. Contohnya begitu. Tapi dalam artian saya mau bilang begini, dalam pembahasan Altus Rate ini, Allah itu melampaui laki-laki, melampaui perempuan. Allah itu melampaui jamak atau tunggal karena dia memang tidak terbatas. Nah, Allah yang queer itu dia tidak bisa um, tidak hanya maskulin karena Allah juga dapat ditemukan dalam pengalaman perempuan. Dia tidak dapat dikurung dalam konstruksi gender. Ya, tadi kan gender persepsi masyarakat. Dia tidak dapat dikurung dalam konstruksi gender yang tergantung dari siapa yang menafsirkan. Kalau laki dia jadi maskulin, kalau kaum feminis dia jadi feminin. Tapi dia juga menurut Altus Reid, ini masih Altus Reid, dia juga Allah yang ditemukan dalam pengalaman kaum feminin dan kaum marginal. Ini ya, kalau dalam, tunggu dulu. Nah, kalau dalam pengalaman perempuan dulu, yang kanan dulu, Allah itu ada dalam pengalamannya Hagar. Walaupun Hagar diusir pada akhirnya oleh Abraham, tapi Allah tetap memelihara Hagar bersama anaknya. Allah juga ada dalam pengalaman perempuan yang asing, Ruth. Perempuan yang terhina karena sampai masa tua tidak punya anak, Hana. Allah hadir dalam pengalaman Deborah sebagai pemimpin. Allah hadir dalam pengalaman Maria. Allah hadir sebagai dalam pengalaman perempuan Samaria yang haus akan kebenaran. Allah hadir dalam pengalaman Maria Magdalena yang menjadi pemberita kebangkitan. Apalagi ada lagi, Allah hadir dalam pengalaman Maria dan Marta. Dia tahu sekali uh, bagaimana Maria itu lebih memilih untuk mendengar, sementara dia juga memahami panggilan Marta untuk melayani. Kalau yang sebelahnya lagi, Allah ada dalam pengalaman orang terbuang. Matius 25, Yesus mengidentifikasikan dirinya, mengidentikan dirinya bersama dengan orang yang miskin, yang telanjang, di penjara, yang lapar,
dengan dia juga ada dalam pengalaman si pemungut cukai, orang berdosa itu, dia hadir dalam pengalaman iman orang yang sakit kusta. Orang sakit kusta pada zaman itu disebut sebagai orang yang kena kutukan Allah, orang yang penuh aib. Dia boleh bergabung di komunitas masyarakat itu kalau sudah ada persetujuan dari imam, bukan dari dokter. Kalau imam bilang dia udah tahir, dia baru boleh tahir, bukan dari keputusan medis. Orang lumpuh, orang buta. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca dari perspektif Kristen, buat kita orang lumpuh dan buta ini atau perempuan yang sakit pendarahan ini, dia tidak masalah untuk berada di sekitar kita. Tapi pada zaman itu, orang yang lumpuh dan buta itu tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk bisa masuk dalam peribadahan. Begitu, apalagi perempuan yang sakit pendarahan. Ini orang yang bersentuhan dengan dia itu bisa dianggap haram, najis. Jadi sebetulnya pada zaman Yesus keberadaan orang sakit kusta, lumpuh, buta, dan sakit pendarahan ini benar-benar orang-orang yang eh, ya seperti tahanan segitiga pink. Mereka tidak mendapat tempat dalam lapisan masyarakat paling bawah karena dianggap haram. Nah, perempuan yang kedapatan berzina apalagi. Orang yang disalib itu apa enggak orang yang paling dipinggirkan? Nah, ternyata ini ya konstruksi yang dibangun oleh Aldous Reid itu mau mengatakan Allah itu tidak bisa eh, apa ya di hanya dijadikan eh, apa lebih kepada maskulin. Allah itu juga berada dalam pengalaman kaum marginal. Walaupun walaupun homoseksual itu tidak disebut atau LGBTQ itu tidak disebut dalam berbagai kasus yang dimunculkan oleh Injil, tapi pada kenyataannya keberadaan mereka itu bisa disamakan dengan orang-orang terbuang itu. Ini kutipan dari Aldous Reid. A promiscuous God whose love circulated without limits and without laws that contain it. A God who comes out of God's divine centrality to unite with the marginalized. Allah yang merdeka, memiliki kasih yang mengalir luar biasa, tanpa batas, tanpa hukum. Allah yang keluar dari pusat keilahiannya untuk menyatu dengan orang-orang yang terpinggirkan. Jadi pada kenyataannya, Alkitab kita juga memunculkan Allah yang dalam kedaulatannya memilih untuk mengasihi tanpa batas. Dia turun dari tidak memandang kesetaraannya sebagai Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi dia turun menyatu dengan yang terpinggirkan. Ini Marcella Altos Reid. Nah, sekarang berdasarkan itu pertanyaannya gini, kenapa harus ditolak? Kenapa kita sekarang akhirnya menolak LGBTQ? Sedangkan setiap orang berdosa diterima dan diampuninya. Sekali lagi saya mau ingatkan ya, buat kita orang Kristen membaca Yesus itu menyembuhkan orang buta, orang lumpuh itu hal yang biasa. Tapi percayalah kalau Bapak Ibu baca literaturnya, kita akan sadar bahwa orang-orang seperti itu benar-benar dibuang di masyarakat pada waktu itu. Mereka tidak boleh beribadah karena cacat. Mereka tidak boleh berada di sekitar umat sembarangan. Dan Yesus menunjukkan bahwa Yesus hadir bagi mereka. Nah, sekarang kenapa kita harus menolak mereka yang terpinggirkan juga? Tapi memang penerimaannya sekarang berisiko. Nah, Bapak Ibu, saya menghadirkan akta gereja GPIB tentang LGBT. Kita sudah punya akta gerejanya. Walaupun ini belum populer karena tetap mengandung kontroversi, masih pro kontra. Tapi dari sekian panjang prinsip penyelesaiannya, paling tidak ini hal-hal yang perlu kita tahu. Prinsip penyelesaian. Ini kan poinnya 5, Bapak Ibu ya.
Di poin 1, 2, 3, 4 ada penjelasannya bagaimana GPIB memandang LGBTQ. Saya sampai di prinsip penyelesaiannya aja. Yang pertama, gereja menjadi ruang jumpa yang terus berupaya menghadirkan damai sejahtera Allah. Jadi dalam artian di gereja itu semua orang harus diberi kesempatan yang sama untuk berjumpa dengan Allah dalam suasana yang penuh damai sejahtera. Artinya gereja itu terbuka buat semua. Lalu yang kedua, 5.2, GPIB dipanggil bukan untuk melakukan diskriminasi dan pengabaian di dalam melaksanakan panggilan tersebut. Tapi kita mau menjadi gereja yang terbuka, memahami praktek menginklusi terbuka sebagai satu keterlibatan misi di tengah realitas dan praktek-praktek diskriminatif. Jadi dalam artian ternyata GPIB punya pandangan begini Bapak Ibu. Kita menjadikan gereja sebagai ruang jumpa bagi setiap orang sehingga kita dipanggil untuk stop melanggengkan sikap diskriminatif dan pengabaian. Tapi memang resikonya berat. Kita ini bisa dibilang, waduh kalau gitu GPIB itu sesat. Kita melawan Alkitab. Lalu yang berikutnya juga ada krisis teladan nantinya. Jadi dalam artian ini belum, saya mau bilang gini, ini belum kata akhir. Segala sesuatu di bawah langit itu bisa berubah. Karena kalau kita menerima, artinya kita mesti siap dengan perangkat atau kesediaan untuk membayangkan begini. Kalau mereka itu diterima, artinya mereka punya hak yang sama untuk dipilih. Jadi penatua diaken, mereka juga bisa jadi pelayan PAPT. Lalu ketika kita sadar bahwa yang memimpin atau yang melayani anak-anak kita adalah LGBTQ, apakah kita siap? Nah, dalam hal itu akan terjadi krisis teladan. Begitu juga dengan pendeta. Kalau mereka diterima, artinya kesempatan mereka untuk menjadi pendeta juga tetap harus diberikan secara adil. Nah, ini yang belum selesai, Bapak Ibu. Nah, perpecahan jemaat. Perpecahan jemaat karena masih ada jemaat yang eh, enggak, enggak ada ceritanya diterima. Enggak boleh. Gitu. Hilangnya dukungan dari pihak luar. GPIB itu tidak berdiri sendiri, mungkin ada gereja atau instansi lain yang akan terang-terangan menyatakan sikap yang berbeda. Kita hilang dukungan dan seterusnya. Ini pokoknya yang mau sampaikan penerimaan ini tetap berisiko. Berikutnya, ini masih akta gereja. GPIB mendorong praktek misional terhadap LGBTQ di dalam berbagai format dan ekspresi, supaya GPIB menjadi gereja yang adil dan tidak diskriminatif berdasarkan sikap Tuhan Yesus kepada mereka yang terpinggirkan dan seterusnya. Lalu, GPIB juga mendorong praktek inklusi dalam bentuk melibatkan manusia LGBTQ ke dalam kegiatan gerejawi. Nah, ini dia tetap ketika mereka dilibatkan, ada resiko-resiko yang belum selesai kita bicarakan. Jadi saya mau bilang gini, ini bukan harga mati karena resiko-resiko ini masih terus menjadi pergumulan kita. Nah, kalau paling tidak, saya mau bilang begini melalui virtualku. Paling tidak gini, kalau kita belum bisa menerima, tidaknya jangan menghakimi. Kalau kita bilang, ah nggak bisa, saya tetap nggak bisa pokoknya. Ya sudah, jangan menghakimi. Tidak baik menghakimi orang pada suatu ujung tanpa pernah membantunya berjuang. Seperti yang tadi saya sampaikan, itu dari sejarah Bapak Ibu ya. Kita agak eh, tidak terpuji juga kalau kita menghakimi mereka yang mengganti dari segitiga pink menjadi bendera pelangi itu sebagai kaum yang aneh-aneh. Sementara kita tidak menyimak bagaimana mereka bertahan hidup di tengah ancaman
bukan hanya diskriminasi, nyawa taruhan mereka. Sepertinya agak tidak terpuji dan tidak baik kalau kita menghakimi, istilahnya gini, kok masih hidup aja, kan gitu. Sementara mereka sudah berusaha lolos dari pelecehan, lolos dari apa namanya, percobaan medis yang tidak adil dan seterusnya. Jadi itu juga yang mau disampaikan. Em, Kalau kita belum bisa menerima, setidaknya jangan menghakimi. Kita tidak pernah tahu perjalanan hidup mereka. Apakah itu karena kepahitan, karena luka batin, karena pengaruh yang lain, karena mungkin eh, lalu mereka mengalami penolakan yang ekstrim. Setidaknya kita tidak menghakimi mereka di ujung, padahal kita nggak pernah ikut dalam perjuangan mereka. Tidak melecehkan. Setiap orang butuh diperlakukan dengan baik, sekalipun berbeda. Tidak boleh menghina. Tidak seorang pun dapat memilih mau dilahirkan seperti apa, di mana, dan kapan. Bapak Ibu, ini saya terinspirasi sekali kalau Bapak Ibu pernah nonton um, podcastnya Regi Lawalata. Ketika dia menjelaskan bagaimana perjuangan mereka menerima anaknya, Oscar Lawalata, bertransformasi menjadi Asia. Jadi di podcast itu dia bilang semua dalil sudah dia sampaikan. Mulai dari dalil agama, mereka juga seorang Kristen atau Katolik antara itulah aku lupa. Tapi dia juga memakai dalil Alkitab untuk menjelaskan, untuk memperjuangkan anaknya untuk kembali. Tapi si Asya itu dia bilang begini sama mamanya. Dia punya adik namanya Mario. Mario itu cowok sekali, maskulin sekali, maco sekali. Si Asya itu bilang sama mamanya, saya ini dari kecil tidurnya satu kamar sama Mario. Makannya makan yang sama. Diperlakukan sama. Tapi kenapa saya sama Mario beda? Dan mamanya nggak bisa jawab. Jadi dalam artian mau gimana? Dikasih makan sama. Kamarnya sama. Terus kenapa si Mario bisa jadi laki-laki banget, sementara dia jadinya perempuan. Jadi berdasarkan itu, sepertinya saya juga akhirnya semakin dikuatkan untuk jangan menghakimi orang di ujung, sementara kita tidak pernah tahu perjuangan mereka. Kalau dari Asia itu ya dia juga nggak memilih untuk kayak begitu, tapi apa boleh buat dan seterusnya. Nah, pada akhirnya saya tetap pada posisi ini, Bapak Ibu. Kita itu berada di antara teologi dan konstruksi sosial untuk menerima yang berbeda. Pada akhirnya kita masih berada di titik ini. Antara mendengarkan hati nurani, jangan gitu loh, dia juga manusia, jangan gitu, dia juga punya perjuangan, jangan gitu, dia juga ada pergumulan. Tapi kita juga hidup dengan norma-norma sosial. Antara mengasihi seperti Kristus dan memberlakukan hukum. Jadi kalau ditanya posisinya kita di sini. Kita tetap masih ada di antara ini, di persimpangan ini. Berada di antara teologi dan konstruksi sosial. Ingatlah bahwa Alkitab itu juga tidak dibuat di luar dari satu budaya, dan kebetulan budayanya adalah budaya Yahudi yang sangat legalistik, laki perempuan hitam putih, mereka tidak mengenal in between, tapi pada kenyataannya mereka yang ada di in between itu di antara itu kan tetap ada. Sampai di sini